Kalau zaman sekarang itu asal nggak kayak gitu aja nggak apa-apa. Asal nggak kayak gitu, gitu. Eh, itu apa tuh? Free sex? Udah record ah? Oke, teman-teman Suara Merdeka, kita mau ngobrol-ngobrol santai sama Cewek cantik. seangkatan saya, sama-sama Gen Z. Oh iya. Iya, ya, aku kan masih Gen Z juga, Gen Z angkatan lama. Iya. Anggap aja iya sih ngapa? Iya. Iya. Yo yo. Oke, kita mau ngobrol apa nih? Ngobrol apa ya? Kita mau ngobrol seputar anak muda sekarang nih. Kegiatannya anak muda sekarang itu ngapain aja sih? Kalau beberapa waktu yang lalu kan ngetrennya itu temen-temen Gen Z angkatan lama kan identik rebahan. Itu bukan Gen Z ya, Gen COVID ya. Betul. Kalau Gen Z sih kajian ya. Terus juga puasa Senin Kamis. Pokoknya semua yang berbau-bau yang gitu-gituan lah. Kita kupas habis ini, bener apa enggak? Gimana tuh? Ini Queen dengan Quinta Sabrina. Sabrina Quinta? Quinta Sabrina. Quinta Sabrina, mahasiswa. Mahasiswa UI. Oke. Universitas Islam. N-nya hilang. Nah, kita ini kan mau nggak mau kan kita kan udah beda generasi nih. Ya, betul. Aku penasaran nih. Aku dulu ngeliat Purwokerto itu adalah kota yang ada kampusnya dengan suasana yang sejuk. Betul. Terus kemana-mana naik angkot. Terus pergaulannya ya kampus, warnet. Terus mana lagi ya? Kayaknya itu doang sih kayaknya. Kampus, warnet. Kampus, warnet. Tidurnya di kampus dong? Iyalah. Emang sekarang enggak? Enggak dong. Kita mah bukan anak-anak yang seni-seni kayak gitu. Biasanya anak seni-seni kan, enggak deh, jangan cerita ke sana-sana. Bukan ke arah situ sih. Kita lebih ke ngirit biaya kos. Daripada harus ngekos berapa ratus ribu kan. Kan suka tidur di kampus aja. Gitu. Emang boleh? Emang sekarang nggak boleh? Stop. Enggak tahu deh. Gak boleh kayaknya deh. Emang boleh ya? Dulu boleh. Kampus mana dulu? Mana ya? Ya mana lah. Kayaknya di mana-mana kayaknya dulu angkatanku boleh semua kayaknya. Begitu. Oke, siap. Terus? Berarti berubah ternyata. Berubah. Berarti yang sekarang mungkin jarang ada pemandangan di kampus mukanya masih kayak muka bangun tidur pakai celana pendek berkeliaran itu kayak udah nggak ada ya? Gak ada. Sekarang terkait dengan pakaian juga diatur, Mas. Oh gitu. Oke. Padahal kalau zamanku itu banyak banget sih. Banyak banget yang pakai celana pendek. Banyak pakai celana Di pendek, pakai kampus. sandal, kelihatan baru bangun tidur karena memang tidurnya di kampus juga. Ternyata memang zaman sudah berubah. Betul. Alur peredarannya juga mungkin berubah. Kalau dulu kan kita di kampus, kalau yang kos ya kampus, kosan, terus warnet, walaupun mayoritas waktunya itu di warnet ya, nonton film, terus ngegame, terus browsing-browsing. Nah kalau sekarang itu, mahasiswa sekarang alurnya kemana aja sih? Mahasiswa sekarang, mungkin aku pribadi ya sebagai mahasiswi, kalau aku kebetulan aku ngekos, di kos, berangkat kuliah, setelah pulang kuliah, biasanya main dulu. Main dulu makannya tuh makannya di Rita atau makannya di food court kan ada food court tuh. Atau dimanapun habis itu berpulang. Oke. Kayak gitu terus-terusan. Kalau Mas Diti kan di warnet, kayaknya zaman sekarang warnet juga nggak tahu sih ya. Kayak aku kurang familiar deh. Ada sih, masih ada. Tapi kurang familiar kalau aku sih. Kalau dulu kan kalau udah di warnet ya mau
sampai mandi di warnet, terus kalau lapar ya makan di Pernah sampai diusir warnet. di warnet nggak? Nggak ada sih, kita bayar sih. Yang penting asal keluar duit aman gitu. Tidur di warnet gitu. Nah, Gimana? kalau ini bukan cerita soal Queen ya. Iya. Cerita tentang temennya temenmu yang kamu juga ikut denger. Mm-mm. Eh, kalau pergaulan anak mahasiswa sekarang, anak remaja lah ya, pendatang apalagi, terus Mm-mm. di Purwokerto, sejauh apa sih yang kamu dengar? Jauh banget. Jauh banget. Tapi beda-beda ya. Tapi Mm-mm. mungkin ini menurut aku masih bukan minoritas, masih minoritas sih. Mm-mm. Minoritas yang mungkin mereka merasa kalau ketika kuliah kan jauh dari orang tua. Jadi apapun yang dilarang ketika di rumah tuh dia lakuin di situ. Contohnya. Contohnya, ini hal kecilnya dulu. Biasa kalau di rumah itu wajib puasa Ramadan misal, terus dia bolong-bolong puasa Ramadan. Gak puasa Ramadan bahkan, itu misal. Mm-mm. Atau mungkin di rumah gak boleh pacaran sama orang tua, pulang harus jam 9 malam udah di rumah, udah tidur, bla 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 bla. Tapi di sini bebas. Orang tua kan cuma butuh kabar, ya kan? Mm. Jadi mereka Be- bebas Bebasnya sebebas apa? banget. Segala sesuatu yang ada di sini, apalagi dengan zaman yang semakin keren, teknologi keren, kita tuh bisa memanipulasi banyak hal loh. Mm. Ya kan? Misal orang tua pintar, nanti kamu harus foto lagi di mana, di bawahnya ada GPS-nya ya, tanggalnya berapa, tempatnya di mana gitu kan ada ya Mas ya. Mm-mm. Cuman kita juga bisa kita manipulasi loh. Kayak pengalaman banget Enggak ya. sih. Aduh. Nggak. Kalau dulu nakalnya zaman generasiku kan ya di warnet nonton bokep, terus main ke kosan cewek gitu sampai malam, walaupun masih paling malam kayaknya jam 10 gitu. Kalau udah jam 9 itu ibu kos sudah mulai ngoprak-ngoprak tuh, udah pada disuruh pulang. Kalau sekarang Kalau zaman sekarang tuh nakalnya sampai sejauh apa gitu? ya mungkin kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama, cuman kan semakin berkembang zaman juga, terus juga semua orang, hampir semua orang pasti kan butuh duit, termasuk bapak kos, ibu kos juga butuh duit. Asal anak-anaknya bayar tepat waktu, mau dia sekamar sama siapa aja, gas aja lah nggak apa-apa. Gitu. Oh, sampai situnya ya? Sampai situ. Kayaknya. Berdasarkan cerita orang. Iya, Cerita berdasarkan ceritanya temenmu yang dia dengar dari temennya yang lain ya, Iya. ini kan bukan ceritanya si Queen. Mm-mm. Kalau ceritanya Queen gimana? Enggak dong, aku mah. Karena aku ngekos, kalau aku di kos itu bener-bener gak boleh ada cowok sih. Boleh tapi di depan doang. Oh, Soalnya kos aku tuh sekamar sama, satu rumah sama bu kosnya. Gitu. Tapi kebanyakan memang kalau kos cowok itu lebih bebas Mas. Gitu. bebas dalam arti. Lebih bebasnya tuh bawa pasangan masuk nggak apa-apa. Oh. Tapi nggak semua kos. Karena ibu kos juga udah banyak yang pintar juga, ditulisin biasanya tamu cewek dilarang masuk kamar. Jadi bolehnya di ruang tamu aja atau di depan aja kayak gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain ya? Iya, nggak ngapa-ngapain dong. Nggak ngapa-ngapain di kamar, tapi di ruang tamu malah ya. Makan bareng, belajar bareng gitu kan? Nggak Iya. mesti. Maksudku ya gitu. Ngaji. Iya, jamaah kan bisa jadi ya Mas. Kita tuh harus positive thinking loh. Betul. Biar orang tua yang dengar di rumah nggak khawatir gitu. Betul. Tapi nih, ini kan aku masuk ke generasi orang tua ya, udah mulai mikir nanti anakku kalau kuliah gimana. Sekarang aja pergaulannya udah sampai sebebas itu. Ya. Kalau dari sudut pandang teman-teman muda nih yang diharapkan ke orang tua itu seperti apa sih? Apa harus selalu absen, selalu harus ketat dan sebagainya, atau gimana sih sebenarnya sih? Sebenarnya membangun kepercayaan aja dulu sih Mas. Biasanya ketika orang tua sudah wanti-wanti bilang, "Nak, aku percaya sama kamu." Ntar dia sendiri yang ketika dia melakukan kesalahan tuh kayak, ya aku udah dipercaya lagi sama orang tua, bisa kayak gitu sih.
Oh, malah justru seperti itu ya dari dibangun kepercayaan, nggak usah parno berarti ya? Gak usah parno. Aku kayak gitu sama orang tuaku. Aku percaya kamu tuh nggak bakal macam-macam di sini. Jadi dengan Mhm, kepercayaan itu aku nggak berani macam-macam beneran. Tapi ya nggak semua kayak gitu kan. mhm, mhm. Terus juga, tapi memang ada beberapa orang, beberapa mahasiswa, enggak mahasiswa dong. Beberapa anak zaman sekarang juga memang perlu yang di telepon terus gitu kan, Mhm. perlu yang dimintain kabar terus karena banyak orang, banyak anak muda karena dia ngerasa orang tuanya tuh nggak peduli sama dia, akhirnya dia bebas orang tua aku aja nggak peduli gitu mas. Tapi ada juga aku dengar cerita Apa? karena orang tuanya terlalu ketat, Mm-mm. terus akhirnya rebel sekalian, berontak sekalian, yang dilarang dilakuin semuanya gitu. Iya betul, itu juga ada kejadian temanku yang kayak gitu juga sih. Temennya temanmu? Oh iya deh, temennya temanku. Mhm. Ngapain dia Sebenarnya tuh ceritanya? dilarang pacaran ya, Mhm, dilarang pacaran aja. Cuman dia itu dari dulu kan satu sekolah sama aku, kebetulan aku tuh sekolahnya emang agama banget lah gitulah. mhm. Nah akhirnya dia dilarang bahkan ketemu sama cowok aja dilarang. Ketika dia kuliah jauh sama orang tua semuanya diterabas mas, semuanya. Bahkan mungkin hal-hal yang biasa dilakuin sama anak-anak SMA, anak-anak SMP yang gak ada latar belakang agamisnya ya, Mhm. mungkin dia nggak lakuin tapi dia bisa ngelakuin. Karena lah aku di rumah dilarang mulu sama orang tua, mendingan aku di sini, aku bisa ngelakuin segala hal, aku pengen ini, pengen itu. Terus juga kan kalau teman-teman yang memang udah terbiasa dengan hal-hal itu, misalkan kayak pacaran, pegangan tangan sama cowok, ini itu kan kayak itu sebagai hal yang biasa, terus juga udah dari dulu kayak gitu kan. Mhm, Cuman buat dia temennya temanku itu kan hal yang jarang banget dia lakuin. Akhirnya tuh penasaran. mhm, Oh kayak gini penasaran, akhirnya ngelakuin. mhm. Ada hal Pegangan itu tangan? misalkan iya, Heeh. terus penasaran apalagi dilakuin banyak penasaran karena di waktu-waktu harus di waktu-waktu ketika dia baiknya mengenal hal itu, dia tuh nggak mengenal. Gitu Oke. mas. Nah, ngomongin soal pacaran nih, Mm. batasan pacaran anak-anak sekarang itu seperti apa sih? Kayak hal-hal yang wajib harus dilakukan ketika anak sekarang Kalau pacaran zaman tuh. sekarang ya kayaknya, kalau zaman sekarang itu asal nggak kayak gitu aja nggak apa-apa. Asal nggak kayak gitu, gitu. Eh, itu apa tuh? Free sex? Iya kayak gitu. Hmm. Tapi mungkin itu beberapa dan masih banyak pula yang penting gamil lah kayak gitu aja sih. Ada. Eh, seks nggak apa-apa, tapi yang penting nggak hamil. Karena kan hamil kan Oke. dampaknya banyak Hmm. di banyak ke banyak apa tuh? Banyak orang lah gitu termasuk Hmm. orang tua bikin malu, dianya malu, keluarin dari kampusnya. Kayak banyak hal lah. Oke, kalau dulu kan eh, zamanku kan batasannya kan pegangan tangan itu udah jauh banget tuh. Mm, Jadi kalau sekarang udah sampai ke seks ya. Yang penting nggak hamil gitu. iya. Tapi beberapa minoritas ya teman-teman ya, minoritas. Itu aja aku denger-denger aja sih. Oke, itu aja sih barangkali obrolan kita hari ini. Oke, Kita nanti ketemu siapa lagi, kita ngobrol lagi. siap. Terus pesan yang saya dapat tuh ya, dan Mm, beberapa simpul yang saya dapat dari tadi itu eh, membangun kepercayaan sih. betul. Nggak harus selalu diawasi tetap harus diawasi, tapi nggak harus yang super ketat gitu. Mm, Ketika kita bisa membangun kepercayaan, insya Allah ada timbal baliknya dari si anak gitu betul, juga ya. betul, betul. Jadi buat para orang tua, tetap tanyain kabar anak-anaknya, tapi nggak Mm-mm. harus yang kaku, yang apa namanya super ketat, yang akhirnya anak juga akhirnya jadi malah memberontak. Betul. Terima kasih sudah hadir di obrolan sore hari ini. Terima kasih juga. Kita sambung di obrolan berikutnya. Bye bye.